Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah. Walaupun beribadah online ya saudara-saudara Bapak Ibu, tetapi kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan undang Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan undang Tuhan. Kita akan pujian-pujian nomor 1. Ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku
kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami, di mana kami bisa beribadah ya Bapa, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jikalau kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, di mana pada bulan Mei awal ini Tuhan, darah dan tubuh-Mu akan Engkau curahkan di dalam kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih awali kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Jikalau ada roh-roh jahat, roh-roh apapun yang mengganggu acara ibadah kami ini Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapis di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada semangat. Haleluya. Pada hari ini kita beribadah, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus mengalir di dalam tubuh kita oleh darah anak domba. Kita akan pujikan nomor 2. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilebarkannya para penakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba. keselamatan dan
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. oleh darah anak. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, masih ada semangat saudara-saudara? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Jikalau saudara ada di rumah, mungkin bisa bangkit berdiri. Kita memuji, bahkan bersorak-sorai. Karena di dalam Tuhan tidak ada rasa capek. Kita akan ujian nomor 3. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat
pada hari ini, pagi hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita bahkan berkeringat ya saudara-saudara Bapak Ibu. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita. Jikalau di dalam hidup kita ada sukacita, selalu bersyukur, pasti Tuhan akan selalu tolong di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan pujikan pujian nomor 4. Bersukacita selalu. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian bukti kebesaran-Mu. Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita akan pujikan Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
Engkau sempurna. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa firman Tuhan kami serahkan kepada Ibu Lili. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Dengan segala ucapan puji syukur kami naikkan kepada Engkau Allah kami yang luar biasa. Yesus yang boleh hidup di dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi corona yang seperti ini Tuhan. Kami boleh berserah kepada Engkau, Allah kami yang luar biasa, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini sebentar kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, dan sebentar kami akan dengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada.
baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, firman Tuhan saya berikan tema, aku kuat di dalam Dia. Aku kuat di dalam Dia. Kita akan baca sama-sama dulu ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Ya, dan tidak terasa sudah 1,5 bulan ya sejak virus itu masuk ke Indonesia, dan banyak sekali membuat dampak. Ya, baik itu orang miskin, orang kaya, orang yang tidak kenal Tuhan, sampai orang yang kenal Tuhan pun semuanya nggak ada yang luput. Semuanya terkena dari dampak itu. Dan kita juga tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Ya, kalau saya mungkin sempat ngunjungin beberapa bapak ibu yang di rumah, ya mungkin saya tanya bagaimana kondisinya, ya banyak yang mengatakan ya saat ini semuanya sepi, mungkin yang kerja sendiri nggak ada orderan, semuanya kok ya berubah dari yang dulu berubah drastis. Dan akibatnya banyak anak-anak Tuhan yang merasa Tuhan kenapa ini? Dan mungkin mereka katakan Tuhan, Bu ya seperti yang zaman dulu itu loh. Elia saat kekeringan, burung gagak datang memberikan makanan. Atau mungkin seperti zamannya Israel pada saat dia di tanah Mesir. Ya, Israel mereka ada di tanah Goshen. Tuhan istimewakan pada saat tulah Tuhan diturunkan. Semua orang Israel terluput dari tulah itu. Ya, seperti Goshen yang Tuhan istimewakan. Mungkin kita berpikir, mungkin banyak orang berpikir seperti itu. Ya, atau mungkin kita bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan, ya berapa lama sampai ini semua selesai? Berapa lama aku harus menanggung semuanya ini? Aku harus seperti ini. Ya. Kita akan sama-sama lihat dulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini adalah keluh kesah Daud yang dia ungkapkan. Berapa lama Tuhan? Berapa lama kau lupakan aku? Berapa lama engkau membiarkan aku dalam kondisi yang seperti ini? Mungkin kita juga bertanya-tanya, Tuhan, aku sudah di PHK, aku sudah gak punya kerjaan, sudah dari bulan lalu mungkin. Sampai bingung mau makan apa. Kita bertanya, berapa lama Tuhan engkau izinkan wabah virus ini melanda? Sampai berapa lama Tuhan aku harus menunggu pertolongan-Mu Tuhan? Itulah yang mungkin kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Ya, aku kuat di dalam Dia. Amin. Ya, di dalam Yesus kita akan mendapatkan kekuatan. Karena itu kita mau belajar sama-sama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat di dalam Dia. Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Sefanya pasal yang kedua. Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Yang pertama kuncinya supaya kita tetap kuat adalah cari Tuhan. Ya, cari Tuhan tidak hanya sekedar berseru pada Tuhan.
Cari Tuhan tidak hanya sekedar kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tetapi cari Tuhan dikatakan apa? Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Ya, mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Ya. Jangan hanya mencari Tuhan, kita berdoa, kita melakukan doa, mungkin doa yang sudah kita hafalkan begitu ya. Tapi kita mencari Tuhan dengan rendah hati. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu mendengarkan orang yang patah hati, orang yang sedang remuk hatinya. Itu Tuhan pedulikan. Karena itu kita harus rendah hati untuk mencari Tuhan. Yang terus selanjutnya adalah yang melakukan hukumnya. Kita harus melakukan hukum Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Itu adalah berarti kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Selanjutnya apa? Carilah keadilan. Kita harus melakukan keadilan. Ya. Dan selanjutnya carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan jemu-jemu kita. Mungkin kita katakan, aku sudah mencari Tuhan, tapi hasilku tetap seperti ini. Ya, kita mau lihat salah satu contoh di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai 33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada banyak orang bahwa ia memakai kain gabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Ya, ini adalah salah satu contoh. Ya, Raja pada saat itu Samaria mengalami kelaparan yang hebat, sehingga semua barang-barang naik. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka sampai memakan anaknya sendiri, memakan darah dagingnya sendiri, karena saking hebatnya kelaparan yang terjadi pada saat itu. Sehingga akhirnya apa? Karena kabar itulah Raja begitu sedih. Tetapi Raja tidak mau mencari Tuhan. Raja malah menyalahkan Tuhan. Ayat yang ke-33 tadi dikatakan, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Ya, apakah kita seperti Raja ini, Raja Samaria, yang menyalahkan Tuhan? Tetapi biarlah kita mau supaya kita tetap kuat. Yang pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan melakukan perintah Tuhan,
dengan melakukan keadilan Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita. Amin. Ya, jangan malah kita menyalahkan Tuhan. Seperti hanya Raja Samaria, dia tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetapi dia malah menyalahkan Tuhan. Buat apa aku berharap pada Tuhan? Buat apa aku cari Tuhan? Buat apa? Gak ada gunanya malah petaka ini dari Tuhan. Dia katakan seperti itu. Karena itu kita mau belajar pada pagi hari ini. Cari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dengan melakukan perintah Tuhan dan melakukan keadilan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman yang teguh, jangan sampai iman kita goyah. Kita lanjut ya di pasal yang ke-7, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya. Perwira ini dia tidak lagi percaya, tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, Tuanku Raja, besok jam yang seperti ini, kira-kira waktu ini, maka dikatakan apa? Tepung yang terbaik harganya hanya 1 sikal, 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Murah semuanya akan jadi murah semuanya. Barang-barang akan murah. Sampai gak ada harganya gitu. Tetapi perwira katakan apa? Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit itu gak akan mungkin terjadi. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini tidak percaya pada Tuhan, pada firman-Nya. Mungkin firman Tuhan dikatakan, ayo kita memiliki iman yang teguh. Ya, aku sudah bolak-balik punya iman, tapi iman itu bisa ngasih makan apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mari, jangan goyah. Kita tetap memiliki iman yang teguh. Jangan seperti perwira ini. Dia gak percaya lagi akan firman Tuhan. Dia katakan hal itu mustahil. Tetapi kita yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apa yang bisa kita dapatkan? Tuhan pasti akan cukupi semuanya. Mungkin Tuhan izinkan kita harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin Tuhan izinkan kita melewati penderitaan. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengalami kekurangan. Seperti hanya kesaksian Bapak Gembala zaman dulu pertama kali perintisan. Dikatakan sampai beras gak ada, makanan gak ada, semua gak ada. Tetapi pendiri GPPS Bapak almarhum Ishak Lewi Santoso katakan apa? Beliau ajarkan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau nggak ada makanan, taruhlah segelas air putih, taruhlah piring, sendok garpu, nggak ada isinya nggak apa-apa, tetap berdoa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Dan apa yang terjadi? Kesaksian dari Bapak Gembala, sejak itu Tuhan kirimkan berkat-Nya, tidak pernah kekurangan. Bagaimana dengan keadaan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Masihkah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Atau iman kita mulai goyah karena keadaan yang terjadi sekarang ini? Tetapi saya berharap kita tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, ya, iman yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Ya. Jadi miliki iman yang teguh. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita menyerah. Kita lihat di dalam Matius. Ya, Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya. Firman Tuhan dengan jelas katakan, karena kamu kurang percaya, kamu kurang beriman. Kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi kecil, katakan apa? Berkata pada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Dan firman Tuhan bagian terakhir katakan, takkan ada yang mustahil bagi siapa? Bukan bagi Tuhan loh, bagimu, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, bagi kita semuanya tidak mustahil. Amin. Kalau kita percaya, memiliki iman yang teguh, tidak ada yang mustahil bagi kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ya. Yang ketiga adalah kita harus berani bertindak. Yang ketiga adalah bertindak. Kita kembali lagi ke dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 5. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya. Yang ketiga adalah harus berani bertindak. Seperti 4 orang sakit kusta ini. Dikatakan, ngapain kita duduk-duduk di sini? Kita kalau duduk-duduk di sini, kita juga akan mati. Kita masuk kota, kita kelaparan, kita mati. Ya udah, yuk kita bertindak, kita melangkah, kita menuju ke perkemahan tentara Aram. Ya, walaupun mungkin mereka nggak tahu kan kalau ternyata tentara Aram sudah melarikan diri. Mereka katakan, kalau misalkan mereka mematikan kita, ya udah kita mati. Yang penting kita sudah melakukan, kita sudah bertindak daripada kita mati juga di sini, nggak ngapa-ngapain. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kok, saya di PHK. Mungkin usaha saya nggak ada pemasukan sama sekali. Yuk, mari kita bertindak. Bertindak seperti apa? Bertindak, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan? Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-16, Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita serahkan, apa yang harus kita lakukan? Kita doa, tanya Tuhan, Tuhan, aku harus melakukan apa? Aku harus berbuat apa? Supaya bisa mendapatkan suatu hasil di tengah situasi bangsa yang seperti ini. Mari tetap bertindak. Jangan kita cuma pasrah, ya udah aku diam aja di rumah lah. Oh nggak ada kerjaan, mau ngapa-ngapain nggak bisa, ya udah diam aja di rumah, enggak. Tetapi kita belajar seperti 4 orang kusta ini. Ya, ngapain kita duduk-duduk sini? Ayo kita nyebrang ke tentara Aram. Apabila mereka menghendaki kita tetap hidup, ya hidup. Kalau mati, ya udah mati. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita lakukan. Ya, jadi kita harus bertindak. Jangan diam saja. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya sama Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan. Maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Yang keempat, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama tadi kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap memiliki iman yang kokoh. Yang ketiga, kita harus berani bertindak. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus mau berbagi. Ya, harus mau berbagi. Kita kembali lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 9. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain
dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Yang keempat, ya, mereka sudah mendapatkan, wah ini tentaranya sudah pergi semuanya, jarahan yang sangat banyak. Mereka sudah puas makan dan minum, mereka sembunyikan barang-barang yang mereka ambil. Tetapi mereka nggak egois. Ya, dikatakan, ayo kita beritahu raja, laporkan. Walaupun orang kusta itu tuh disingkirkan. Tetapi mereka tidak tidak memiliki jengkel, sakit hati terhadap rajanya. Wah, aku aja nggak dianggap kok. Aku orang kusta kan dibuang keluar dari kota, tidak boleh masuk di dalam kota. Ya. Tetapi mereka tidak sakit hati. Mereka katakan, ayo kita beritahukan kepada raja. Sehingga mereka pun, penduduk kota Samaria pun, akhirnya mereka bisa menikmati sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ya, semua barang-barang menjadi sangat murah. Tetapi yang terjadi, perwira itu akhirnya mati sesuai dengan firman Tuhan. Mati, hanya melihat saja tetapi tidak bisa menikmati karena ketidakpercayaan dari perwira tersebut. Ya. Jadi pada saat kita sudah mempunyai, atau mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi yang mungkin ya serba mepet gitu ya. Tetapi saat kita mau memberi, mau berbagi, maka firman Tuhan tidak pernah berdusta. Orang yang memberi, dia akan semakin diberi banyak. Ya. Barang siapa memberi banyak, kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Orang yang menabur sedikit hanya mengasihi sedikit, orang yang pelit gitu ya, dengan kata lain gitu. Ya, orang yang pelit ya dapatnya sedikit. Tapi kalau orang yang menabur banyak, dia akan mendapatkan hasil yang banyak. Ya, Amsal katakan apa? Ya, kalau orang dunia katakan hemat pangkal kaya. Ya, hemat pangkal kaya. Kalau orang yang berhemat pasti akan kaya. Tetapi kalau firman Tuhan katakan, orang yang memberi, orang yang menabur harta, dia akan semakin berkelimpahan. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa akan selalu berkekurangan. Ya, bukan berarti kita foya-foya, bukan. Tetapi kita mau berbagi. Berbagi ke sama kita, yang mereka yang membutuhkan. Mereka yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Kalau kita mungkin masih bisa makan, kita masih bisa menikmati hidup ini, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Masih banyak orang di luaran sana yang sampai sekarang ini gara-gara virus ini, mereka sampai nggak bisa makan. Mereka sudah nggak ada lagi apa yang di rumah. Mari kita berbagi. Apapun yang kita punyai. Contoh dalam firman Tuhan, seorang janda miskin, dia hanya punya apa? Hanya punya tepung dan juga minyak. Tepung segenggam dan minyak sedikit. Tetapi firman Tuhan ajarkan dia, ayo kasih dulu kepadaku. Kata Nabi itu. Nanti tepung dalam tempayanmu, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulimu itu tidak akan pernah habis. Ya, itu janji firman Tuhan. Kalau kita berbagi, kita mau memberi kepada sesama kita, maka Tuhan gak akan tinggal diam. Barang siapa, firman Tuhan katakan, barang siapa yang memperhatikan seorang yang paling miskin, mungkin hanya memberikan secangkir air, dia sudah memberikannya untuk aku, kata Tuhan. Mari kita harus mau berbagi. Jadi 4 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Yang pertama adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan melakukan perintah Tuhan, dengan mencari keadilannya. Dan yang kedua adalah memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani bertindak. Dan yang keempat, yang terakhir, kita juga harus mau berbagi.
kepada sesama kita, mereka yang membutuhkan. Maka ayat firman Tuhan yang terakhir kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang 121. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Pemazmur katakan, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Tetapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang tidak pernah tertidur. Dia akan selalu menjaga kita, menjaga keluar masuk kita. Tuhan yang akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dia Allah yang Immanuel. Karena itu aku kuat di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu. Biarlah lagu ini memberkati kita semuanya. Untuk iman kita tetap kuat. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, pujian yang sungguh indah untuk kita nikmati bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kita akan akhiri firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan pada kami Tuhan,
Mungkin akhir-akhir ini kami mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami Tuhan. Tetapi sesuai dengan firman-Mu Tuhan, aku kuat di dalam Engkau Tuhan, yang senantiasa memberi kekuatan kepadaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang menjaga kami, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang senantiasa menjaga keluar masuk kami, Allah yang senantiasa mempedulikan kehidupan kami Tuhan, Allah yang senantiasa tahu akan setiap pergumulan kami, Allah yang senantiasa tahu akan setiap tetesan air mata kami Tuhan yang Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi setiap sedang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan ya Bapa, baik dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Engkau yang buka jalan Tuhan, supaya mereka boleh tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh kami nikmati Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau nyawa-Mu sendiri Engkau sudah berikan buat kami semuanya. Engkau sudah mati Tuhan untuk dosa-dosa kami Tuhan. Terlebih lagi apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, Engkau yang akan cukupi, Engkau yang akan campur tangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita akan ambil roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur cawan yang adalah darah Kristus. Kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita ambil, kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus, melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita sama-sama nikmatinya. Silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan yang adalah darah Yesus yang sudah tercurah buat kita. Kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya Engkau yang saat ini sedang berada di surga menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami yakin bahwa suatu saat Tuhan, sesuai dengan penggenapan firman-Mu, Engkau akan datang kembali ke dunia ini Tuhan, untuk menjemput kami semua umat-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau menikmati surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Engkau sudah berikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami bersyukur padamu Tuhan di dalam situasi apapun Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Karena itu kami juga mau kembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, pengumuman buat kita semuanya bahwa kita tetap doakan untuk bangsa negara kita, dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir dan sampai kapan juga kita belum bisa beribadah bersama di tempat ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pada saat kita beribadah masing-masing di rumah ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, istri dan anak-anak, kita yakin bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita ya. Dan di mana Tuhan hadir, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan kita semuanya, keadaan bangsa negara kita. Dan sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama naikkan doa syafaat untuk bangsa negara kita yang akan dipimpin oleh Bapak Samuel Joko Susilo. Setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih, Tuhan berkati. Pagi ini Tuhan, izinkan kami dengan segenap jemaat-Mu untuk menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengasihi bangsa ini Tuhan. Bangsa ini milik-Mu Yesus, bangsa ini milik-Mu Tuhan. Kasihilah Tuhan, kasihanilah kami semua, supaya Tuhan, haleluya, 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 supaya kami boleh melewati masa ini dengan haleluya, dan kekuatan dan iman yang benar di hadapan Tuhan, dan kami tetap menyembah padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan berdoa, Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkan negara ini ya Tuhan, dari segala bencana alam, dari segala virus yang ada Tuhan. Dan izinkan pada saat ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, bila kami tidak melihat besarnya virus, besarnya masalah, besarnya haleluya yang saat ini melanda di Indonesia, tapi kami ingin melihat besarnya kekuatan-Mu Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan kuasa-Mu, mukjizat-Mu saat ini masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami seiman. Tuhan tolong Yesus, dalam suasana seperti ini mungkin mereka tidak bisa makan, mungkin mereka kekurangan makanan. Saat ini Tuhan mohon kemurahan-Mu Tuhan, Kau jamah satu persatu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus. Di situ ada mukjizat, di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dan kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak haleluya Joko Widodo. Tuhan berkati luar biasa Tuhan, berkati, berikan kekuatan kesehatan sekeluarga. Demikian juga Wakil Presiden juga kekuatan kesehatan Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian. Haleluya Tuhan, hikmat untuk memimpin negara ini dengan roh takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Panglima TNI, Polri, Tuhan berkati luar biasa. Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Camat, Lurah, RW, RT, berkati mereka satu persatu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kasihi bangsa Indonesia. Oh relawa kalawas sikit relawas sakalamata relawas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat negara kami Tuhan, buat kota kami tercinta, kota Semarang Tuhan. Berkati Bapak Hendra Prihadi Tuhan, Bapak Wali Kota, berkati luar biasa Tuhan. Berikan haleluya hikmat marifat-Mu Tuhan, memimpin kota ini dengan aman dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, kan kami secara khusus juga menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi tetangga kanan, kiri, muka belakang Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami sudah berdoa Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kami. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, urapi worship leader, singer, tim musik, juga petugas LCD, petugas multimedia, juga semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semua ya Bapa, sehingga pelayan kami semakin hari semakin menjadi berkat berlimpah hati-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, biar Engkau tetap menjamah mereka, Engkau yang meliharakan mereka ya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memimpin Tuhan, Engkau yang akan Tuhan memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan, karena Engkau yang tidak pernah tertidur, Engkau yang akan menjaga kami ya Tuhan. Sumber kekuatan kami hanyalah daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini sendiri Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau Yesus, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar, jauh lebih dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Itu yang akan Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjamah juga Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah dan bagi penghiburan yang lama Tuhan kuatkan. Ada masalah beban berat, Tuhan yang akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan baru untuk bersama-sama kami kembali melayani jemaat tempat ini ya Bapa. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.